Wayne, dia dari luar negeri. Supaya sekarang orang berkumpul di tempat ini biasanya Zoom, tapi karena keluarga Kiedi Ruki lagi berduka, kita datang bersama-sama untuk bikin kebaktian di sini. Tapi saya lihat pendeta cuma main gitar, saya cari mana tuh organ. Rupanya Bapak Kiedi lagi di rumah sakit. Jadi malam ini pada saat orang datang kebaktian untuk menguatkan keluarga yang berduka, orang juga akan berdoa nanti untuk penyembuhan Saudara Kiedi supaya hari Sabat dia sudah bisa bersama-sama dengan orang di gereja. Oke, karena tadi kita sudah berdoa dalam hati masing-masing, kita akan buka lagu buka kita dalam usia nomor 183, Jemaat nomor 3. Sini
Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerjaan surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan, pada pertengahan minggu kerja kami. Inilah kami Tuhan sudah berkati dengan waktu yang indah untuk kami boleh dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Puji besarkan nama Tuhan dan menaikkan segala permohonan-permohonan kami melalui doa-doa kami. Tuhan Bapa di dalam surga, mohon padamu ya Tuhan supaya Roh Kudus boleh hadir di tengah kami bersama dengan kami ya Tuhan, dan demikian ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan teristimewa ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan sedia untuk melanjutkan acara ibadah kami malam hari ini. Kiranya ibadah kami malam hari ini berkenan kepada Tuhan, boleh kembali jadi berkat bagi kehidupan kami. Rohani kami boleh terangkat lebih dekat kepada Tuhan dan jasmani kami boleh dikuatkan. Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini pula kami berdoa untuk pendeta Kotes yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menuntunnya ya Tuhan, sehingga apapun yang dia katakan ya Tuhan semua berasal daripada Tuhan, boleh membawa kekuatan iman bagi kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami teringat juga akan keluarga atau saudara kami yang belum sempat hadir. Kiranya Tuhan akan beserta dengan mereka juga, gerakan hati mereka boleh dapat datang bersama-sama, kami boleh puji besarkan nama Tuhan pada malam hari ini dengan sukacita. Kami juga berdoa khusus ya Tuhan untuk Pak Teddy yang tidak bersama dengan kami. Biarlah dengan segala upaya pengobatan yang dilakukan baginya, Tuhan berkati supaya dia boleh memperoleh kesembuhan, dan dengan itu pula dia boleh dapat puji besarkan nama Tuhan kembali juga ke tengah keluarga dan jemaat dengan sukacita. Tuhan mengetahui akan maksud kedatangan kami di sini. Selain kami mengadakan ibadah permintaan doa, kami juga akan mengadakan ibadah untuk penghiburan bagi Dr. Hilda, di mana dia sudah mengalami satu hal yang mendukakan hatinya. Oleh karena Tuhan mengizinkan saudaranya untuk beristirahat, biarlah kiranya kedatangan kami ini boleh jadi berkat bagi keluarga ini, dan semua apa yang kami lakukan malam hari ini boleh menjadi penghiburan ya Tuhan dan kekuatan iman bagi keluarga ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan acara kami permohonan pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sofia Lantos. Nanti balas saatnya, karena ini ada malam permintaan doa, ada yang memberikan kesaksian dan usulan-usulan untuk didoakan. Yang akan bersedia berdoa sebentar adalah Ketua Wayne Rumambi. Jadi tolong Ketua perhatikan supaya saya nggak ulang-ulang lagi untuk apa yang perlu didoakan yang sudah diusulkan. Saya persilakan. Kita mendoakan Brother Kedi dari rumah sakit. Kita harap nanti hari Sabat we can worship together with Brother Kedi. Since he's still in the hospital, we need to pray for him. One of the most important thing that we need to ask God through our prayer is we just ask God to give a genuine comfort to Sister Hilda and Kedi and all the families, since her oldest brother, saudara yang kedua ya kan, Brother Jimmy. I recognize him, saya kenal dia. Mari kita doakan that God will give comfort to the family. It's not easy to bear the cross alone, so we need Jesus Christ to strengthen the family, Hilda and all family members. Saya rasa dua ini mari kita doakan bersama-sama. Thank you. Saya lihat Ketua Wayne sudah tulis yang perlu didoakan.
Dan selanjutnya kita juga tentu tetap mendoakan untuk Pendeta Rumambi sudah di Indonesia. Semoga di sana dia akan ada perawatan lagi khusus dan kita akan dengar dia sudah berjalan betapa bahagianya ya keluarga. Begitu juga kita sebagai jemaat. Jangan lupa juga doakan di dalam penyembuhan adik saya dan kakak saya, Harold dengan Nona. Dan tentu kita juga mendoakan, kita tahu kan saudara mau dirantung, kesehatannya juga perlu didoakan. Begitu juga dengan Ibu Pendeta Walean. Dan tolong doakan juga Pendeta Walean, sudah kali ini hari ini pemakaman adiknya yang ada di Seattle, dan mungkin besok dia akan balik atau besok mungkin pemakaman ini Memorial Service Memorial. dibakar. Iya, saya dengar juga cuma dibakar. Kita doakan juga. Terus kita doakan juga di Sabat ini kita akan buka gereja karena Live House Sabat lalu kan ditutup, dan Sabat ini kita akan buka. Jadi kita akan berbakti normal lagi, kembali seperti biasa. Dan saya ingin kesaksian pendek. Tadi waktu saya karena ride saya lagi nggak ada, sekarang saya pakai Uber, dan waktu Uber saya lihat sopir lagi buka news. Dia dengar news, terus kita tanya, "Sir, what do you think about the news?" Wah, dia bilang katanya problem, tapi jangan khawatir. Yang dorang mau cari kan tuh kriminal. Nyanak mencari. Dia yang bilang, bagaimana dorang mau tangkap semua tuh orang ada overstay, mau tampung di mana dorang? Angkut anak-anak dong mau kasih makan, kata komputer PH datang ini. Thank you sir. I think like that too. Because kita bilang kalau dorang mau tangkap, dikata mau tangkap sudah anak-anak, bagaimana kesian untuk anak-anak kalau di penjara? Ya, bilang kita banyak teman juga, kita bilang, tapi dorang so ada seno-seno, orang kuat New Jersey dia bilang kalau saya seno-seno dengan so ada, orang dia bilang seno-seno dengan so ada WP. Kalau so ada itu kita so bagus, itu kan kata perintah. Cuma kalau dia ada kriminal itu tuh yang menjauh katanya. Jadi orang memang penuh kekhawatiran. Namanya orang manusia punya keterbatasan. Tapi jangan khawatir itu membuat orang senyandak mau berbakti, arti kata berbakti tapi biasum. Jadi orang semua ini kita tahu berstatus juga semua ya. At least dia cuma sampai di WP tapi status dan itu resmi. Jadi tapi apapun itu orang tetap saling mendoakan, dan malam ini doakan itu program imigrasi supaya umat-umat Tuhan terlindungi. Kita kurang doakan itu tiap hari kan? Iya, bukan cuma malam ini. Karena yang jadi di pagi di Leedsdale dengan Quebec itu waktu orang datang kan tadi pagi itu yang orang ketok itu, yang orang cari itu tuh orang satu keluarga itu ada izin kerja. Di sini di Leedsdale di parkir baru tadi pagi jam 6 jam 7. Tapi mungkin dia sudah ada pakai lawyer atau apa, jadi orang tetap doakan, orang tetap doakan perlindungan. Mungkin orang cari orang lain tak kena ke orang lain, begitu ya mungkin tuh. Jadi tetap orang doakan supaya masalah ini Tuhan bukakan itu, iya Tuhan bukakan mata orang supaya tidak dapat orang teman-teman dan orang semua. Jadi itu, dan orang tak doakan persatuan dan kesatuan. Karena anak muda itu persatuan dan kesatuan, kalau ini masih ada kalau masih ada lagi. Nah, mungkin saya kesaksian nomor satu, saya berterima kasih karena selama ini keluarga besar Life House selalu
memberikan doa khusus bagi orang tua kami. Anda semua sudah tahu saya ke sana karena perjalanan saya untuk membawa orang tua. Yang challenge-nya itu bagaimana Durian deh, manggis. Manggis ya. Challenge-nya itu untuk melewati itu perjalanan. Nah itu challenge luar biasa sekali. Berapa jam itu tadi? Penerbangan berapa jam? Penerbangan sebetulnya kan kita ke Hong Kong. Dari Hong Kong cuma 2 jam dia punya, dan dia di delay di LAX. Anda boleh bayangkan kalau Anda ada wheelchair, di delay begitu terus mesti tunggu sampai dia punya malam. Tapi puji Tuhan karena wheelchair ada keuntungan lain, langsung dipotong-potong semua. Iya. Jadi imigrasi mau lewat karena di Hong Kong itu 2 kali diperiksa lagi. Ya sama di Narita toh. Tapi di Hong Kong 2 kali. Kalau Narita mungkin cuma 1 kali. Dia masuk langsung turun. Nah, kalau ini dia masuk dulu melapor, habis melapor itu jalurnya panjang sekali. Melapor masuk lagi itu satu lagi gate yang mau cek semua. Dan puji Tuhan orang ada 15 menit sebelum tutup pintu. Sampai. Karena dari situ juga kan tidak sembarang masuk jalan, mesti angka masuk dengan air wheelchair. Jadi 2 kali pindah. Jadi banyak sekali pergumulan, tetapi karena doa dari kita semua, pergumulan itu jadi satu hal yang buat saya itu pengalaman pertama kali dalam hidup dan indah semuanya. Jadi mulus-mulus sampai di sana. Dan benar mami juga enjoy walaupun dia duduk. BPKK mesti bangga karena sudah turun lama. Dia tidak bisa angka, dia tidak bisa korek, tapi tiba juga di sana dengan selamat. Sampai di sana juga terapinya langsung mulai di hari yang sama. Jadi terapi di rumah, donor terapi pakai laser dan lain sebagainya. So canggih kata orang punya jadi alat-alat. Dalam 3 hari dia boleh selurus dia punya kaki. Jadi dari Jumat Sabtu Minggunya selurus. Cuma tetap harus diulang-ulang. Dan Dora juga berterima kasih semua gereja yang membantu secara finansial. Jadi walaupun pada rumah dalam keadaan seperti itu, tapi dia berdoa masih jago. Itu yang kita senang sekali. Maka kalau mau bicara sudah bisa. Kalau suruh berdoa, benar mami, suruh dia berdoa, dia berdoa. Ya, dia berdoa masih bagus. Dia berdoa. Mari yang lain-lain, mesti ulang. Dan puji Tuhan dia berdoa dia menyanyi quartet. Menyanyi dia masih boleh. Menyanyi masih boleh. Jadi dia punya long term memory masih bagus. Jadi dia masih bisa berdoa dan menyanyi saja berkat. Ya, dan dia punya makan pun sudah balik karena mami selalu kasih makan ke dia. Cuma ya itu tetap didoakan terus supaya proses untuk dia cuma dia berdiri juga oke. Walaupun dia tidak seperti dulu, tapi kalau dia boleh berdiri itu menolong dia untuk aktivitas di rumah atau dia boleh cuma pergi gereja, kau duduk, kau pulang. Tapi puji Tuhan dia terima semua di belakang. Semua uang-uang yang dikasih dia terima, dia doakan semua. Orang satu-satu. Dia kalau dia tidak bisa terus, mami yang doakan. Kalau mami yang tidak terus dia super nangis tuh. Jadi Robo mau berdoa, dan Tuhan juga berdoa sama itu nama-nama yang selalu mendoakan masing-masing di dalam jemaat ini. Terima kasih kata semuanya, dan juga kami rasakan bagaimana itu doa yang dibawakan. Sampai saat ini kami juga bisa balik dengan selamat. Dan sekarang saya yang harus didoakan karena belum kelar jet lag, sebalik ulang kemarin sudah mau jet lag. But anyway masih boleh doping dulu dari Thailand, udah apa semua, tapi masih sehat. Puji Tuhan. Oh by the way, semua kiriman tiba dengan selamat. Senang sekali kita melihat ketua kita sudah balik dan kesaksiannya sangat juga menggembirakan kita sebagai jemaat Lighthouse karena misinya ke Jakarta, ke Indonesia actually baik sekali sampai dia sudah balik. Satu aja ya yang orang nyandak tak ikut akan lihat ketua kamu tuh buah-buah dia makan. Tapi lagi musim tapi ketua semua makan tuh buah-buah itu dia juga kesaksian bikin kenyang buat orang. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya pikir saya terlambat. Saya pikir saya juga nggak bisa datang karena tadi dari tempat kerja tante saya sudah jemput ada appointment dokter. Saya pikir cuma bicara-bicara
tahu-tahu ambil darah sampai 4 botol, tapi bukan untuk botol. Karena mau periksa ini itu, dokter bilang dia mau tunggu dulu hasil, katanya itu darah itu baru dia mau itu. Jadi juga minggu depan harus balik lagi. Karena memang saya mesti sekitar 6 bulan harus continue diperiksa terus. Dan dokter bilang kalau hasil darahnya bagus, yang usah pergi konsul ke ginjal. Jadi tolong doakan supaya sehat-sehat dengan hasil dari pemeriksaan darah. Untuk minggu depan dia akan kasih tahu baik-baik saja supaya tidak menghalangi untuk aktivitas setiap hari, untuk gereja juga. Masih ada lagi, saya berikan kesempatan. Ketua jangan lupa ya, saya nggak mau ulang-ulang lagi nih. Silakan kalau masih ada lagi. Kesaksian kita klien yang pernah kita bawa ke gereja yang tua, mungkin kalau sudah notice, kalau orang tuh jaga klien kalau terus selama itu udah kayak family, right? Jadi nih klien ini di keluarga baik sekali. Kita belum pernah ketemu klien keluarga itu sebaik ini. Kita kesaksian, ini klien ini sakit 4 bulan. Pertama di belakang ini ada tanggori sedikit. Akhirnya kita orangnya paling rewel. Kombena yang notice karena kasih yang petua yang coba bantu toh. Langsung kita hubungin semua prosedur kita harus bikin kan, bikin insiden report apa semua. Kau hubungin primary care doctor, terus kita minta home health services, jadi nurse datang. Pendek cerita, orang datang. Tak kira semua baik. Kalau ada nurse kan so gampang toh, orang buka itu dressing. Tambah hari tambah besar itu buka. Lama-lama selalu besar begini. So dapat lihat itu tulang. Kita bilang ini, this not gonna go anywhere. Kita paling berisik sekali, maksudnya paling annoying kalau kita apa sih? Noisy dah. Kita bilang kondong kirim lagi nurse yang paling canggih dah, nurse practitioner-nya itu sama kayak levelnya dokter yang untuk wound care. Dia aja give up. Kalau dia bilang ini tapi klien ini semua harus kayak hospice. Kau dia bilang aduh, dia bilang Pak Bena, ya biarlah daripada dia tersiksa, dia menangis terus toh. Dan dia orangnya itu klien jarang sakit. Tuh orang susah sakit COVID semua dia tidak pernah sakit. Tuh orang susah sakit flu dia tidak pernah sakit. Kita semua menangis, dia bilang aduh kasihan ibu ini selalu pada keluarga. Kalau kita bilang jadi gimana treatmentnya? Kalau dia mulai hubungin dokter spesialis yang paling bagus dan itu orang harus ini, kalau dibawa ke klinik ke Swedish ini. DP pendek cerita lagi, orang bilang oke, ini nggak akan sembuh. Orang pikir karena dia duduk terlalu lama. Rupanya DP tulang karena dia so tua, DP tulang jadi menonjol. Jadi bikin itu luka, itu tulang itu daging itu skin itu jadi tembus, dia push. Kan? Kata bilang jadi bagaimana dong? Kita lihat itu aja semua muntah, bukan muntah apa karena so ngeri sekali DP daging so keluar. Segala macam cara orang yang kita sampai tahu cara beda dan kita sampai tahu cara ganti dressing yang benar. DP pendek cerita lagi, kita bilang Tuhan tolong jangan siksa dia. Biarlah ini dia bayar orang bagaimana tapi jangan siksa kasihan. Tapi DP keluarga bilang Julia, apapun kita percaya pangoni, itu DP bagus. Akhirnya kita hubungin dokter, itu nurse juga sudah hubungin dokter. Dokter bilang kita bisa fix ini. Mau tunggu dia fix saja 1 bulan. Selama 1 bulan itu kalau mau tahu itu siksa sekali orang di rumah dia bapak teriak tiap malam. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya orang dapat tuh schedule dia dioperasi. Dan cerita sekarang semua sudah baik. Puji Tuhan, kita bilang Tuhan itu baik sekali karena itu lagi lah penyerahan. Walaupun itu klien yang hidupin orang, tapi sudah part dari Trope Family. Jadi belum dia sembuh, mungkin Ngoni pernah lihat kita di Facebook, DP kakak telepon, Ngoni mau apa? Hah? Enggak ada mau apa-apa. Ngoni perlu apa? Enggak, kita bilang itu.
Akhirnya dia pesan mesin cuci harga 2.000-an. Baru brand itu bilang, kita ada mesin cuci. No, it's okay for you. Amin, dia langsung delivery, dia pasang lagi. Kata bilang, aduh Tuhan, ini biasanya kan keluarga suka menyalahkan. Karena itu lobang, kalau orang suka bikin begitu, orang bisa bahaya ini. Mari kita orangnya paling take notes terus. Jadi kita harus ada incident report, ada notes, progress notes, semua kita lengkap untuk backup kita pediri karena kalau orang diinvestigasi bisa bahaya. Tapi kita puji Tuhan, kita pernah minta tolong pendeta dengan ibu juga doakan, dan itu sangat berarti sekali. Dan DP luka sembuh. Amin. Walaupun agak lama sembuh total. Dan sekarang di Somakang banyak di rumah sakit dia tidak perlu nginep lama-lama, cuma 1 malam. Walaupun dia pakai wood bag itu selama sebulan, tapi puji Tuhan kalau orang banyak penyerahan itu doa dan berpuji. Amin. Terima kasih ke Ibu Dinia. Kita lihat ya bagaimana kalau orang memang selalu memohon kepada Tuhan ya, nggak ada yang mustahil asal betul-betul orang berserah kepada Tuhan. Masih ada lagi? Mungkin orang keluarga Bulur ada silent request. Kemudian tolong doakan saja, ini teman kami di pensiunan di Manado ini. Ada orang teman saudara Arnold Tengkudung, banyak yang tahu. Dia tadi jam 5 suruh bangun. Itu yang Lili Ya, hampir kawin di hampir di dia kawin dengan Michael Kosakoy. Dia ada kawin dengan Michael Kosakoy, bekas istri dari guru di Teraranda. Itu meninggal dia tuh Arnold, kita doakan ya. Soalnya Arnold itu cuma nama kita dengar, kita belum ketemu. Tapi teman satu kelas ya. Oh, oke. Ketuin jangan lupa doakan yang berduka. Tenang juga keluarga ada saran. Saya request keluarga Nyawan, Me too, silence. keluarga Nyawan. Anak-anak muda. Doakan anak-anak muda. Request. Request. Bagi dua dan pastor bagi dua dan pastor Sudah sudah bagi dua enggak doakan juga Ibu Pendeta, dia lagi bagi dua aja. mencari sesuatu nasi. baca jubingkong bagi dua pastor Bagi dua aja. Banyak sekali ini. bagi dua dan pastor Oh, dengan pendeta yang satu, dengan Boleh kata dia Jadi, bilang dulu. jadi pendeta juga yang saling request boleh dengan yang berduka. Semua saling request. pendeta Wauran karena Iya. kita protes kan akan Iya. Nanti kita yang 10. Terus harus pendeta tutup, no? jadi siapa duluan? Ketua W. Oke, Iya. mari kita bangkit berdiri semua. Oke. Mari kita semua berdoa dan tentunya saya percaya kita akan berdoa juga dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam yang sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan itu baik adanya. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu mencintai masing-masing kami. Pada saat ini ya Tuhan kami meminta kuasa Roh Suci untuk hadir bersama-sama dengan kami pada waktu kami mendengar firman Tuhan. Kami akan berbakti, memuji besarkan nama Tuhan dan berdoa pada malam ini. Kami akan mulai dengan doa-doa dan juga kami telah mendengarkan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang sudah dibawakan oleh umat Tuhan. Bahkan sebelum kami berdoa, Tuhan pun sudah mendengar
dan Tuhan pun akan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, salah satu doa yang akan kami doakan khusus pada malam ini yaitu kesehatan dari Bapak Kedi Sako. Dimana kami dengar dia ada di rumah sakit sekarang ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang bisa bahkan membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi yang ada. Tuhan pun akan memberikan kuasa yang sama untuk menjaga dia dan menuntun dia, dan bahkan Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk mengawal dia bersama-sama dari rumah sakit, dan proses untuk kesembuhan ini bisa berjalan dengan baik karena Tuhan telah mencampur tangan. Kami juga mendoakan semua tim medis yang sama-sama dengan dia, semua plan yang dilakukan, dan juga ya Tuhan makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah Tuhan saja yang bersama-sama dan menuntun itu memberkatinya sehingga dia bisa sembuh dan bisa datang kembali berbakti bersama-sama dengan kami, dan pulang di rumah berjumpa dengan Helda di sini yang penuh sukacita. Saat ini juga ya Tuhan, inilah khusus kami datang di rumah dari keluarga Sako Rogi karena kami mendapatkan berita duka cita di mana kakak yang tercinta dari Helda telah beristirahat. Ya Tuhan, kami penghiburan itu bukan berasal dari manusia. Penghiburan yang sejati itu berasal dari Roh Suci-Mu. Kami membutuhkan penghiburan yang sejati ya Tuhan untuk menjadi bagian Helda dan juga semua keluarga yang berduka baik yang ada di sini ataupun berada di Indonesia. Ya Tuhan, kami bersyukur juga karena kami memiliki pengharapan. Berikanlah pengharapan itu bagi Helda. Pada waktu Tuhan datang, kami semua akan berjumpa dengan semua kasih kami yang telah beristirahat lebih dahulu. Kami juga memiliki pengharapan yang lain karena kami memiliki Yesus sebagai kali pencipta kami yang selalu menunjukkan kasih Tuhan dan bahkan telah membuktikan selama dia di dunia ini pun Yesus sendiri bisa membangkitkan orang yang sudah beristirahat sekalipun. Kami akan percaya pada waktu Tuhan datang, kami akan bersama-sama berjumpa dan bahkan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Karena kami semua, berikan kami kesetiaan selalu kepada Tuhan. Dalam surga, kami juga mendoakan anak-anak dari Helda yang berada di Indonesia, biarlah berkat yang sama menjadi bagian mereka, berikan mereka juga kekuatan, berikan pengharapan, dan berikan penghiburan, dan berikan juga mereka selalu berkat dari Tuhan, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan tugas-tugas dan rencana-rencana yang mereka buat, apapun itu ya Tuhan, kalau Tuhan campur tangan sempurna adanya. Dalam surga, kami juga tetap mendoakan akan Pendeta Rumami dalam proses kesembuhannya, dan bersyukur karena Tuhan telah membawa dia dan dia telah tiba dengan selamat. Ini karena semua kuasa doa yang dibawakan oleh khususnya Jemaat Lifehouse, dan bahkan bantuan-bantuan moral, bantuan finansial, dan bahkan bantuan yang lain yang tidak pernah kami pun lihat. Kami akan percaya banyak sekali yang sudah dikorbankan oleh jemaat ini. Berkati, kembalikanlah berkat daripada Tuhan, limpahkan berkat dari Tuhan bagi semua jemaat yang berada di sini khususnya. Dalam surga, kami juga mendoakan akan penyembuhan dari kakak adik Tante Norma, Harold dan Nona. Ya Tuhan, di mana beberapa saat yang lalu pun kami selalu doakan, yang selalu Tante Norma minta untuk didoakan. Seruan kami ya Tuhan hanya seruan secara manusia, tetapi Tuhan selalu mendengar seruan yang paling sederhana sekalipun. Sehingga kesembuhan dari Tuhan yang sempurna menjadi bagian mereka. Gunakan itu sebagai testimoni kemuliaan nama Tuhan. Dalam surga, kami juga mendoakan akan perjalanan Pendeta Walean dan juga acara yang dibuat di Seattle. Biarlah Tuhan berkati dia dan juga kesehatan dari Ibu Pendeta Walean. Kami akan percaya apapun usaha yang sudah dibuat, kalau Tuhan yang campur tangan, itu akan berhasil. Dan kembalikan mereka di sini dengan selamat, acara berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Dalam surga, kami juga mendoakan ya Tuhan akan rencana perbaktian kami pada hari Sabat di gereja. Kemarin kami miss ya Tuhan di gereja oleh sebab satu dan lain hal, yaitu masalah imigrasi Tuhan. Tapi yakin dan percaya Tuhan, ini hal-hal yang seperti ini menjadi satu kecewaan bagi kami dan bahkan membawa fear dalam kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, kami memiliki Yesus yang hidup, bahkan banyak sekali bukti-bukti yang nyata yang dalam Alkitab bahwa dalam hal seperti ini malaikat pun turun. Satu malaikat pun bisa melindungi banyak orang, bahkan bangsa sekalipun dia bisa melindungi. Tapi kalau
dengan Tuhan, maka Tuhan akan berjanji akan berikan 2 malaikat masing-masing satu kiri dan kanan bagi masing-masing kami. Dan Tuhan akan tolong, dan bahkan bukan hanya sampai situ lagi Tuhan, tapi Tuhan akan menolong baik dalam proses pun untuk mendapatkan status yang lebih baik. Tuhan akan campur tangan dan Tuhan buka jalan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan khusus bagi orang-orang yang mungkin sekarang dalam keadaan sudah di hold di ANS atau di mana saja. Tuhan berikan kekuatan dan berikan jalan keluar bagi mereka. Teristimewa umat-umat Tuhan. Dan selama kami di sini ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan akan melindungi semua umat Tuhan yang berada di Lifehouse khususnya, dan bahkan di seluruh Colorado ini. Kami Tuhan berseru padamu, bersama-sama dengan kami, dan tolonglah kami hindarkan dari hal yang tidak berkenan. Tolong surga, kami juga mendoakan akan kesehatan juga dari Tante Norma yang baru hari ini dia ke lab. Tuhan tolong hasil blood yang sudah diambil, biar itu sesuatu yang baik, dan Tante Norma bisa mendapatkan kesehatan yang lebih prima lagi dan lebih sempurna. Dan dia gunakan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan. Ada beberapa kesaksian juga yang lain, termasuk Yvonne yang memberikan kekuatan bagi kami, di mana berita gembira bahwa kliennya yang walaupun sudah kelihatan sangat parah, tetapi Tuhan memberikan mujizat baginya, Tuhan memberikan berkat baginya, dan bahkan klien itu telah sembuh, dan bahkan keluarganya pun menjadi satu berkat bagi keluarga ini. Dan Tuhan tetap memberikan berkat yang sama bagi mereka, dan jagalah klien mereka selalu sehingga bisa menjadi satu berkat bagi keluarga, digunakan itu menjadi pelayanan nama Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Warren. Bapa di surga, kami melanjutkan lagi permohonan kami, walaupun Engkau sebetulnya telah mengetahuinya lebih dulu. Engkau izinkan kami untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kami, dan itu mengajak kami untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ada beberapa silent prayer yang telah disampaikan. Engkau mengetahui apa yang dimaksudkan dalam silent prayer itu. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Yance, Nayuan, Ibu Bulur, dan lain-lain yang hamamu tidak bisa mengingat, tapi telah disampaikan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan dengarkan keluhan hati mereka, kebutuhan mereka. Walaupun itu tidak bisa terungkap secara umum, tapi Tuhan, ini adalah kebutuhan yang sangat penting. Itu sebabnya mari kiranya Engkau yang penuh dengan kasih sayang melihat akan kebutuhan ini dan mengabulkan sesuai dengan kerinduan mereka semua. Kami mendoakan secara khusus malam hari ini keluarga Sakul Robi. Kami yakin ada kasih sayang Tuhan di balik kepergian dari saudara mereka, Saudara Jenny Robi. Secara manusia mereka sangat-sangat berduka cita. Adalah merupakan beban tersendiri yang mereka tidak mampu pikul. Tetapi kami hanya berharap kepadamu. Engkau kiranya mau menolong, membuat beban itu menjadi ringan. Tuhan tidak pernah meminta kami untuk melepaskan beban itu. Tapi kami bawa beban itu kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri akan membuat beban itu ringan untuk kami pikul. Dan kiranya itu akan terjadi bagi Helda dan Kenny dan semua keluarga. Kami juga mendengarkan kesaksian dari Ibu Bulu, salah seorang anak Tuhan yang Kau kasihi, telah beristirahat dalam Tuhan di Indonesia, Saudara Arnold Tangkudung. Keluarga Tangkudung Kosakoi. Tuhan, keluarga tentu sangat berduka cita. Kami serahkan pergumulan mereka itu ke dalam tangan Tuhan. Dan yang lain lagi, termasuk Pendeta Walean, keluarga mereka semua, kiranya dikuatkan dan dihidupkan dengan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk membangkitkan semua yang telah beristirahat dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau telah mengutus hamba Tuhan Pendeta Cortez untuk membawakan pekabaran malam hari ini. Kiranya ia diurapi oleh Tuhan agar pekabaran yang ia telah siapkan akan menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang
berduka cita malam hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar doa kami. Kami akhir ini sambil mengucap syukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Special song di Vincent Wellman Lighthouse Church. Ini ayat buat kamu. Ditambah Pak. Ada gitar Pak, bapak-bapak jadi. Oh, bapak-bapak katanya. Semua juga ini semua. Ditambah Ada bagian ibu, ada bagian bapak. Iya sih. Oh, jadi semua. Lagi favorit. Iya katanya. Mari orang semua mau berdiri, orang sendiri yang berdengar. diri di tempat. Ada kok di teks kan pendeta dikirim itu. Kirim termasuk kirim di grup. Tapi di vokal grup di apa itu? So, ada semua. Di Messenger, di vokal Lighthouse. Vokal grup ada. Nah ini udah tampil mat kecil sekali. Masih imut-imut. Oke, mari kita berdiri semua pada dekat sini supaya semua mau berdiri mau menyanyi ini lagu. Redemption throne. Semua di sini. Orang mendengar, kita mendengar. Mau hiburkan keluarga Mendengar betul lagi. Sampai mau berdiri orang mau menyanyi, orang mau hibur untuk orang juga sendiri no. Ada gitar. Oh menyanyi. Soalnya itu kan itu yang menyanyi ada di pelaku bahasa Indonesia juga. Palingan di sini setengah nanti sana jadi. Oh oke, orang boleh buat orang. Oke. Buat masuk dulu kan. Orang masuk dulu. And I just can't help but
Terima kasih atas lagu yang sudah dibawakan oleh Jemaat Lighthouse. Ada kok yang dapat dengar, ada umat dari Dudu Terutama dan Tuhan. terutama malaikat. And now kita serahkan kepada pendeta Pastor Cortez untuk makan firman Tuhan pada malam ini. Before Pastor Cortez deliver his wonderful message, I think something that I need to explain you. We agree. I think we agree that the Word of God is a wonderful message, and because of this, we need to grasp completely, fully the message of the Word of God. So today, maybe it's quite different than before. We need to get the whole message fully, and I asked Brother Yan Cenayuan to translate Pastor Cortez so that the message we can get it fully. So why don't we give the remaining time for Pastor Cortez to give his message. I felt closer to heaven when we were singing this song. Saya rasa dekat dengan surga waktu menyanyi lagu tadi. Very beautiful song. Lagu yang sangat indah. Today we gather with heavy hearts as we remember the life of our beloved brother Jimmy. Kita sangat berduka, hati yang berat dengan kepergian saudara kita Jimmy. Death is never easy, Kali ini bukan satu yang mudah, and grief is real. ini sesuatu yang nyata. But as believers, Tapi sebagai umat percaya, we do not grieve as those without hope. kita sebagai orang percaya kita tidak berduka sebagai orang yang tidak mempunyai harapan. In moments like this, we turn to God's word for comfort Dalam saat seperti ini kita berpaling kepada Tuhan untuk penghiburan and strength dan kekuatan and assurance that death is not the end. dengan satu keyakinan bahwa itu bukanlah yang terakhir. Through Christ, Melalui Yesus we have the promise of resurrection and kita ada eternal life. janji kebangkitan. So I want to share with you 4 points. Dan saya akan bagikan 4 hal pada malam ini. The first one is that the pain of death is real, but God is near. Ini satu yang nyata tapi Tuhan itu dekat dengan kita. Losing a loved one brings sorrow, Kepergian atau saudara kita yang kekasih membawa duka cita. and even Jesus himself wept when his friend Lazarus died. Yesus sendiri waktu rekannya Lazarus meninggal, dia juga berduka, dia menangis. God understands our pain and walks with us through it. Allah mengetahui penderitaan kita dan dia datang dekat dengan kita. Psalms 34:18 tells us, "The Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in spirit."
Mazmur 34, Psalms 34:18. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya dan menyelamatkan mereka yang rohnya remuk. And John 11:35 tells us that Jesus wept. Dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus pun menangis. So, brothers and sisters, even in our grief, God's presence is with us. Walaupun dalam duka cita kita, Tuhan itu hadir bersama kita. He holds us, Dia memegang tangan kita, He comforts us, Dia hiburkan kita, and He reminds us that this is not the end. dan Dia mengingatkan kita bahwa ini bukanlah yang terakhir. The second point I want to share with you Hal yang kedua, is that the promise of resurrection gives us hope. janji kebangkitan memberikan kepada kita pengharapan. For those who believe in Christ, death is not a permanent separation. Bagi mereka yang percaya Tuhan, perpisahan ini bukanlah terus-menerus. But death is a transition to eternal life. Tapi itulah satu transisi kepada kehidupan yang kekal. John 11:25 and 26 tells Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Jesus said to her, Yesus mengatakan kepadanya, I am the resurrection Akulah kebangkitan and the life. dan hidup. He who believes in me, Barang siapa yang percaya kepadaku, though he may die, walaupun dia he meninggal, shall live. dia akan hidup. And whoever lives and believes in me shall never die. Dan mereka yang percaya bahwa dia tidak akan pernah mati. Because Jesus conquered the grave, Karena Yesus menaklukkan kematian, we have the assurance maka kita mempunyai suatu jaminan that our loved one maka kekasih kita will be with him akan bersama dengan Yesus and we will see him again. dan kita akan bertemu dengan kekasih kita nanti. The third point I want to share with you Poin yang ketiga, is that our comfort in the midst of grief. bahwa kita mendapat penghiburan di tengah-tengah duka cita kita. It's natural for us to mourn, Jadi kalau kita berduka itu suatu hal yang lumrah. but we can take comfort in the love and promises of God. Tapi kita dapat mendapat kekuatan dari janji Yesus. He assures us eternal life Dia meyakinkan kepada kita, menjamin kita akan kehidupan yang kekal. and future reunion with those who have gone before us. Dan suatu reuni nanti bagi mereka yang telah mendahului kita. There is a promise in the book of Revelation, Ada janji dalam buku Wahyu, chapter 21, verse 4, pasal 21 ayat 4. that said, and God will wipe away every tear from their eyes. Bahwa Tuhan akan menghapuskan air mata dari mata mereka. There shall be no more death, Tidak akan lagi ada kematian, no sorrow, tidak ada penderitaan, nor crying. tidak ada tangisan, There shall be no more pain, tidak ada lagi penderitaan. for the former things have passed away. Karena hal-hal yang sebelumnya sudah berlalu. And also we have a promise in Psalms 23, verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow and death, Mazmur 23:11, walaupun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, I will fear not evil, aku tidak akan pernah takut menakutkan for you are with me. karena engkau bersama dengan aku. God is our refuge in times of sorrow. Tuhan adalah perlindungan kita dalam waktu sukacita kita. He holds us close and strengthens us when we feel weak. Dia memegang kita pada waktu kita merasa lemah. And the last point I want to share with you, Dan hal yang keempat, the call to live in the light of eternity. The call to live in the light
of eternity. Panggilan untuk hidup dalam terang kekekalan. As we reflect on the life of our brother Jimmy, Bila kalian merenungkan kehidupan saudara Jimmy, let us be reminded marilah kita diingatkan that life is temporary bahwa hidup ini adalah sementara and we must prepare for eternity. dan kita harus mempersiapkan diri untuk hidup kekal. I don't know if you know, but around 150,000 people die every day. Mungkin kita belum pernah dengar bahwa 150,000 150.000 orang mati setiap hari. die every day. Setiap hari. And it's not elder people. Dan ini bukan orang-orang yang sudah tua. It's elder, young, children. Jadi orang tua, orang muda, anak-anak. Death doesn't respect anything. Jadi kematian itu tidak memilih bulu. Poor, rich, middle class. Orang miskin, orang kaya, kaum mendengar. We all are in this line. Jadi going kita to death. ada di dalam satu barisan menuju maut. Yes, some will go before us, some after us, but we all are in the same line. Jadi ada yang duluan, ada yang kemudian, tapi kita dalam satu barisan yang sama. So we need to remember that this life is temporary. Jadi ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. And the purpose of this life Dan maksud tujuan daripada kehidupan kita is to prepare for eternity. adalah mempersiapkan diri untuk hidup kekal. And I will finish with my last verse, Philippians 1:21. Saya akan tutup dengan ayat dalam Filipi 1 ayat 21. Is words of Paul that say, "For to me, to live is Christ, Bagiku hidup adalah Kristus and to die." Yes. dan kematian adalah untukku. So, brothers and sisters, life is temporary. Sekali lagi kehidupan kita adalah bersifat sementara. In these moments, when we see our beloved ones going away, Dan pada saat ini kita melihat kekasih kita yang sudah pergi di luar, it's a reminder to us adalah satu peringatan kepada kita to get ready untuk mempersiapkan diri. for the time when we will go away. Pada waktu kita juga akan meninggal. May God bless you. Karena Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih kepada Pastor Kotes dan Saudara Yanjen juga. Kita akan tutup kebaktian kita pada malam ini. Kita buka lagu Sion nomor 113, Bangkit Berdiri. Jemaat bangkit berdiri. Tuhan batu karang hidup. Tuhan jaga, berlindung dalam bahaya.
you because we are sure that you are with us. We ask you, Lord, that you can give comfort to the family of Brother Jimmy. And you can help us, Lord, to get ready for the time that we will go away also from this area. We ask you, Lord, that you can put hope in our hearts, that one day Jesus will resurrect everyone that has passed away, and that is in your name. We ask you this in the name of Jesus. Amen. Amen. Silakan duduk. Kebaktian kita pada malam ini sudah selesai. Saya berikan kesempatan kepada tuan-tuan jemaat kalau ada pengumuman. Kematian itu memang sangat lazim bagi kita, tetapi kalau itu menimpa kita, ya, Tuhan kali ini saya udah satu yang mendapat bagian untuk memikul beban ini, ikut lagi. Kita doakan akan keluarga ini supaya mereka tetap kuat, dan jemaat akan terus meneguhkan akan kehidupan mereka lewat doa, dan saya rasa mereka tidak sendirian. Umat-umat jemaat lain harus merasakan akan perpisahan ini, dan kami akan membantu terus di dalam doa supaya tetap kuat. Dan sudah ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Hilda mewakili keluarga, mungkin ada hal yang disampaikan. Shalom, selamat malam buat teman-teman semua. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan pada saya dan keluarga saya, karena Tuhan sudah buat semua yang baik. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat Lifehouse yang sudah ikut membantu dalam mendoakan kami, karena kami percaya doa-doa saudara lah yang dapat memberikan kekuatan bagi kami sekeluarga. Kami bersaudara, adik kandung, kakak adik kandung, kami bersaudara ada 4. Yang pertama adalah kakak saya yang sudah mendahului kami, dan dia sebenarnya adalah laki-laki yang satu-satunya di keluarga kami. Jadi dia, kedua kakak saya yang di Jakarta, ketiga saya, dan yang keempat adik saya yang di Manado. Tetapi ketika kami dewasa, saya sudah berumah tangga, orang tua kami mengangkat anak satu yang sebenarnya masih anak dari sepupu saya. Dia Stefan. Jadi akhirnya kami ada 5 bersaudara, jadi 2 laki-laki. Dia yang paling kecil. Jadi terhitung yang laki-laki yang tertua dan yang paling kecil. Kami adik berkakak ini sangat dekat satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang bilang bahwa saya dekat dengan si A, si B, tetapi kami semua tetap sama. Jadi kalau ada yang merasa sakit, biasa kami saling video call dan kami biasanya saling menguatkan. Itu yang kami terjadi ketika kedua orang tua kami meninggal. Dan lebih banyak kami bercurhat kepada kakak saya atau abang saya yang sudah meninggal. Karena dialah yang kami anggap sebagai pengganti orang tua kami. Jadi kalau ada apa-apa pasti kita akan, kalau ada yang saya rasa kurang bagaimana dengan kakak perempuan saya, atau mungkin ada ini, saya suka cerita ke dia. Nanti dia yang akan bicara ke kakak saya yang perempuan atau adik saya, sehingga kami tidak ada keributan, tidak ada masalah selanjutnya.
Itulah yang membuat saya juga merasa sangat berat. Karena memang saya tahu dia sudah 6 tahun menjalani cuci darah. Karena dia memang sudah ada masalah, awalnya dia asam urat, dan itulah kalau di Manado orang biasanya kalau selera itu tidak bisa dikontrol. Karena dia merasa dia punya obat, jadi tidak bisa kontrol dia punya makan. Mengakibatkan setiap dia sakit dia minum obat asam urat. Akhirnya itu kena di ginjal. Akhirnya bermasalah ginjal, dia akhirnya harus cuci darah. Rupanya dengan masalah ginjal itu sudah merembet, bisa kena ke organ tubuh yang lain. Jadi kemarin itu dia sempat masuk rumah sakit yang mungkin saya sudah sempat sampaikan ke jemaat bahwa dia sempat diminyakin. Dan kami sempat video call, saya sempat bicara dengan dia juga. Dan ternyata kondisinya dia memang sudah sangat buruk. Jadi sudah komplikasi, dia punya ginjal, dia punya paru-paru. Jadi paru-parunya sudah bocor. Jadi kalaupun dia minum itu kayaknya sudah tidak bisa dikeluarkan. Jadi itu racun semua sudah di dalam tubuhnya dia. Sudah gitu dia juga punya masalah di alat yang dia cuci darah itu, ada alat di tangan itu infeksi. Jadi dia tidak bisa cuci darah. Dia tidak bisa cuci darah, otomatis racun-racunnya itu tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya dipindahlah alatnya di dadanya dia sebelah kanan. Tapi dokter belum bisa mengambil tindakan karena waktu itu mungkin karena racun sudah begitu banyak mengakibatkan dia infeksi dan dia akhirnya panas, demam, dan itu juga yang membuat dia bicara sudah ngawur, sudah ngelantur. Karena pada saat saya video call dengan dia udah bicara, aduh adekku katanya, kapan Ngana mau pulang? Ngana harus pulang dengan Kedi. Dia bilang jangan sampai Ngana pulang kita sudah meninggal, Ngana kurang mau lihat kita bermain. Cuma kita bilang ini Ngana harus kuat, kita pasti pulang. Kita pasti pulang dan kita pengen lihat waktu kita pulang Ngana ada. Dia bilang oh iya cepat-cepat pulang, dan dia bilang kata iya Ngana tunggu nih. Karena cuma Ngana yang bisa jaga orang hadapi adik-adik. Cuma Ngana yang bisa jaga kita bertiga, kita bilang. Dia bilang oke Ngana tunggu, kita akan dia bilang kita akan kuat, dia bilang kita akan kuat. Jadi waktu diminyakin semua sudah ini. Ternyata setelah saya selesai video call waktu habis dia diminyakin, rupanya dia punya alat yang di sini pecah, dia punya pembuluh darah. Terus darah keluar seperti air keran. Saya sudah tidur karena sudah malam kan, saya sudah tidur. Jadi mereka nggak kasih tahu saya, mereka nggak ganggu saya lagi. Dan pada saat itu dokter akhirnya mengambil tindakan harus segera dioperasi dengan resiko 50-50 katanya. Tetapi harus diambil tindakan. Nah setelah dia selesai operasi, 2 jam dia dioperasi, diambil alatnya yang membuat dia panas karena juga infeksi. Pas besok pagi saya di sini mereka malam, saya video call dengan dia, sudah bagus dia bicara. Saya sudah senang sekali. Jadi dia mau bicara seperti dia bilang dia cerita kita punya dokter hebat sekali katanya. Dia operasi kita cuma 2 jam. Jago sekali kita punya dokter. Kita jadi lihat dia senang sekali, oh Tuhan, puji Tuhan. Dia sekarang bicara sudah lancar, saya lihat sudah lancar dan sudah bisa bicara yang benar. Maksudnya yang bagus. Udah terus saya tanya, kalau begitu mana mau semua pulang? Oh iya, dokter bilang kita boleh pulang. Mak dokter bilang nanti besok juga atau lusa baru pulang. Tapi oke, sampai dia begini, Nana kita senang, Nana kirim akan kan kita dolar. Kalau kita begini, ya kita nggak bisa kirim dolar Pangan, kita kirim rupiah aja ya. Kita bilang begitu, oh iya nggak apa-apa. Setelah kita kirim, kita tunjuk pada dia kan, dia video call bilang nih,
Oh dia lagi nih, alhamdulillah terima kasih adikku sayang. Saya sebenarnya merasa saya pikir memang saya nggak banyak uang. Saya pikir mungkin inilah yang terakhir saya bisa kasih ke dia. Dia bisa bikin dia senang. Dia langsung begini, terima kasih adikku. Dia bilang terima kasih. Tema oke, nana simpan jone. Dia bilang oh iya. Jadi setelah saya tahu kabarnya besok dia sudah pulang. Jadi saya harap, saya berpikir bahwa dia sudah baik-baik saja. Saya sempat juga telepon dia malam di sini, di sana pagi. Dia bilang kita baru bangun tidur. Kontenannya bangun juga, kok mana makan? Dia bilang sedikit. Terakhir saya bicara dengan dia waktu itu, dan rupanya dia masuk ke rumah sakit, tidak dikasih tahu lagi ke saya. Rupanya hari Minggu itu dia kena sesak napas, sudah susah bernapas. Ternyata dia punya paru-paru sudah penuh dengan cairan. Sudah pun dibantu dengan oksigen. Jadi di rumah sakit itu dia sudah dikasih jatah 1 tabung. Tapi istrinya sampai minta lagi karena dia nggak kuat. Oksigen itu seperti sudah tidak bisa membantu dia. Jadi istrinya sampai marah-marah sama anaknya, minta lagi itu oksigen dia sudah nggak kuat. Tapi mungkin kalau memang setahu saya di rumah sakit dokter pasti sudah tahu kondisi dari setiap pasien. Jadi mungkin dia berpikir ini pasien ini sudah tidak bisa ditolong. Jadi cukup untuk oksigen itu 1 itu aja, karena mungkin oksigen itu dipersiapkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi mereka cuma kasih 1 tabung itu. Ternyata setelah saya tahu ini dari dokter juga, ternyata kakak saya itu memang dia sudah komplikasi, dia punya paru-paru sudah tidak bisa bekerja dan tidak bisa juga itu dengan oksigen. Dari rumah sakit menyarankan untuk memberikan bantuan oksigen melalui mulut. Tetapi dari pihak keluarga, anaknya dan istrinya tidak mengizinkan karena mereka tahu itu siksa. Karena harus dimasukin selang yang segede ini, karena itu juga saya lihat di mami saya juga waktu dia meninggal, dia pakai alat itu dari mulut dan itu tidak mudah untuk mau dimasukkan ke dalam mulut selang yang sebegitu besar. Hanya anaknya langsung bilang, nggak usah katanya, nggak usah. Jadi memang sudah nggak bisa lagi ditolong. Akhirnya, jadi istilahnya kakak saya ini, kalau mau bilang kita orang Manado, dia sudah tenggelam dan sudah susah untuk bernapas. Jadi akhirnya saya sadar, saya tahu ternyata kakak saya terlalu siksa kalau dia mau hidup. Kalau dia mau bertahan hidup, terlalu siksa karena bayangin saja kalau kita di dalam air mencari nafas, mau bernafas begitu sulit. Jadi akhirnya itu yang membuat saya, ternyata di saat-saat terakhir dia terlalu siksa. Dia kalau kita mau mempertahankan dia punya hidup, dia yang tersiksa. Akhirnya kita juga dari pihak keluarga mencoba untuk mengikhlaskan, walaupun yang membuat saya berat. Karena saya tahu dia sudah sembuh dan kakak saya dan keluarga saya tidak memberitahukan saya dia masuk ke rumah sakit. Tahu-tahu tiba-tiba telepon ke saya bahwa dia sudah meninggal. Itu yang bikin saya shock banget. Saya bilang saya baru bicara dengan dia kemarin, dia baik-baik dan dia sudah keluar rumah sakit. Tiba-tiba sekarang pagi ini kalian telepon sudah nangis-nangis, bilang dia sudah tidak ada. Itu yang membuat saya sangat sakit karena saya juga tidak bisa lihat dia di saat terakhir dia di rumah sakit. Tetapi anaknya sempat membuat video dan dia kirim ke kami video selama bapaknya ini. Jadi sebelum dia meninggal dia memberikan, karena memang kakak saya ini punya anak laki-laki 1. Jadi di keluarga kami cuma ini kakak saya ini yang punya anak laki-laki yang bisa meneruskan keluarga Rogi lagi istilahnya. Jadi waktu kakak saya sebelum dia meninggal dia masih sempat kasih pesan ke anaknya dan itu divideoin sama anaknya. Jadi dia pesan, dia bilang, Gio, kamu sekarang menjadi pengganti papa. Kamu yang harus jaga mama Ana, itu kakak saya, mama Ana, mama Eda, sama mama Ola.
kamu yang harus jaga mereka, jaga juga mama dan jaga juga kakak. Makanya ponakan saya telepon saya, Mama Eda nggak usah sedih. Gio yang sekarang bertanggung jawab untuk menjaga Mama Eda dan Mama Anet dan kakak adik. Papa sudah pesan bahwa Gio yang harus jaga supaya semua dalam keadaan rukun, semua saling sayang menyayangi, dan jangan ada ribut-ribut katanya di antara adik kakak. Dan itu saya merasa sangat ini, walaupun dalam kondisi dia yang begitu, dia masih mengingat kami adik-adiknya. Dia masih memberikan pesan ke anaknya untuk menjaga kami. Dan saya juga bersyukur karena semua Tuhan sudah buat yang terbaik. Saya percaya terbaik juga buat kakak saya. Karena saya tahu dia menjalani kehidupan tidak mudah dengan cuci darah. Karena secara normal Tuhan ciptakan kita punya ginjal untuk menyaring setiap racun. Kalau dia kan hanya melalui mesin. Dan setiap kali dia mau pergi cuci darah itu dia punya jadwal hari Selasa dan hari Jumat. Setiap kali dia mau cuci darah selalu dia bilang aduh, selalu dia merasa tapi dia harus lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Dan sekarang saya pikir ya udahlah, saya harus relakan dia. Saya tahu ini yang terbaik buat dia, yang terbaik dia dan kami juga keluarga sudah mengikhlaskan. Kami menangis bukan karena kami tidak rela dia pergi. Saya pun menangis karena saya sangat mencintai dia. Saya merasa tidak sempat memeluk dia saat dia pergi. Itu yang membuat saya sakit. Karena saya datang ke Amerika ini juga saya tidak kasih tahu dia. Karena saya tidak berencana untuk tetap menetap di Amerika. Jadi waktu saya mau ke Amerika ini pun hari Selasa saya mau berangkat, hari Senin malam baru saya bilang, besok kita semua pergi mau ke Amerika. Tapi saya cuma mau paling lambat sebulan, saya bilang. Jadi dia bilang, aduh, Ana mau pergi sana, jauh sekali itu Amerika. Dia bilang, mana jangan-jangan Ana sunya nak mau pulang. Kok orang sunya mau baku apa? Tapi enggak, kita paling lama cuma 1 bulan. Cuma mau lihat Mami Esther yang sakit. Kita bilang cuma itu. Tetapi kita nggak tahu. Tuhan punya rencana lain. Karena memang orang juga kesini baru 1 minggu di California, tiba-tiba kayak dia harus masuk rumah sakit dengan kondisinya dia. Jadi mungkin saya juga di satu sisi saya bilang Tuhan mungkin punya rencana lain. Kami ada di sini juga karena kalau melihat kondisi Kedi juga, kalau dia di Indonesia mungkin dia sudah nggak ada lagi. Tetapi itu yang akhirnya membuat saya berpikir apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, saya yakin Tuhan sudah buat yang terbaik buat saya. Saya minta tolong bantu di dalam doa supaya kami tetap, saya, keluarga saya tetap menjalani kehidupan kami dengan topang doa dari saudara-saudara dan kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Feby Manuar. Kita dengar Feby Manuar, dia dikatakan murid SMA Kerabat. One of the best students. Sangat dia cerdas. Dia mengambil beberapa mata pelajaran dari saya terus kan. Jadi kebetulan istri saya juga pernah ada ayun-ayun di buat pada waktu masih kecil di Agung Rampung. Sampai karena dia so capek kota sono. Waktu dia mama datang, itu sudah dibawa pulang. Jadi kalau cerita itu kita terus dia. Bagus sekali dia. Nah dulu itu di SMA Kerabat waktu saya guru di sana, terus tengah mati orang keuangan.
Jadi orang mesti promosi di jemaat tuh. Dia salah satu penyanyi singing group Sepak Kerabat, kalau penyanyi promosi jemaat-jemaat. Jadi kita dengar yang di istri aduh, ini murid. Ya, murid yang terbaik, salah satu cerdasnya. Terima kasih banyak ya. Orang akan doakan buat dan mau diumumkan bahwa nanti hari Sabat orang akan ketemu di gereja. Nggak usah khawatir. We walk with God and God walks with us. Amen. Yeah, God is still in control. That's right. Kita langsung berdoa. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Malaikat Tuhan pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Terima kasih banyak dan ada lagi pengumuman yang lain-lain. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak dan mungkin kemana Ibu Nelwan dengan ini kalau itu orang suruh berdoakan siap. Oke. Baik, saudara-saudara, ya, apa yang sudah disiapkan di dapur kita sudah siap untuk ke sana lagi. Tapi kita berdoa dulu untuk makanan yang sudah tersedia. Mari kita tutup kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh menikmati akan makanan rohani pada malam hari ini. Lewat nama Tuhan, lewat Kortes, telah menjadi kekuatan bagi kami, hiburan bagi Ibu Helda dan semua keluarga. Atas perpisahan yang Engkau izinkan terjadi terhadap saudara mereka, Jimmy. Kami yakin dia telah beristirahat dari seluruh jerih lelahnya, seluruh perjuangan hidupnya di dunia ini. Dan sekarang Tuhan kami mau menikmati akan berkat kebutuhan fisik kami, maupun makanan yang sudah tersedia. Tuhan berkati itu, jadi karena itu penguat tubuh kami, dan biar Engkau dimuliakan dan semuanya. Terima kasih, terpujilah namamu, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amen. Covid supaya selamat pagi itu yang kebetulan ada perang banyak yang mati perang tapi tetap mesti banyak. Kita ada
Ikan mah. Kita taruh di samping sini ya, Pak. This is vegetable porridge with okra, but this has Spring roll. this is good for vegetarian. The rice is over there. Tiap hari itu 150. Berapa tuh banyak? Oh, udah lewat, Pak. Memang peduli diri. Dua kali lipat. Enak menang,